Hai guys, jumpa lagi dalam channel YouTube Go Update ya guys. Di vlog kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat yang bersejarah di Pulau Lombok nih guys. Tempat ini merupakan lokasi peninggalan dari Kerajaan Bali atau Kerajaan Karangasem. Di Pulau Lombok terdapat beberapa peninggalannya nih guys. Salah satunya adalah tempat yang akan Go Update kunjungi nih guys. Kalian pasti penasaran kan? Nah, saksikan terus video vlog Go Update. Vlog kita awali dari Jalan Purbasari. Tepat di depan kita adalah sebuah gereja yang bersebelahan langsung dengan lokasi yang akan Go Update kunjungi nih guys. Tempat ini terletak di Jalan Purbasari nomor 26 Cakranagara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ya guys. Kita sudah tiba nih guys. Ini adalah satu-satunya pintu masuk menuju ke lokasi ya. Sebelum itu kita parkir kendaraan dulu nih. Parkiran kendaraan sepeda motor ada di sebelah kanan nih guys. Parkirannya cukup luas, mungkin mampu menampung beberapa ratus motor. Kalian bisa pilih mau parkirnya di mana saja ya. Dan sebelah kiri kita ada kolam yang cukup luas sekali nih guys. Kalian harus hati-hati ya kalau kalian parkir di sini. Nanti takutnya kalian nyemplung guys. Ya guys, kita sudah sampai nih guys. Sekarang kita berkeliling ya, keliling lokasi ini. Lokasi ini dinamakan dengan Taman Mayura guys. Untuk masuk ke sini kalian hanya membutuhkan biaya tiket sebesar Rp5.000. Dan itu juga termasuk biaya parkir ya guys. Ini merupakan angka yang sangat murah, mengingat di Pulau Dewata Bali, untuk masuk ke objek wisata saja kita akan dikenakan biaya minimal Rp25.000 sampai dengan Rp100.000 loh guys. Dan di sini hanya Rp5.000. Itu merupakan angka yang sangat terjangkau. Lokasi Taman Mayura ini sangat strategis ya guys, karena terletak di tengah-tengah Kota Mataram. Kalau kalian berangkat dari Padang Bayi, kalian hanya membutuhkan waktu 4-5 jam menuju ke Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Dan dari Pelabuhan Lembar menggunakan sepeda motor, kalian hanya membutuhkan waktu 30-40 menit menuju ke Taman Mayura ini guys. Dan kalau kalian berangkat dari Bandara Internasional Lombok atau Bandara Zainuddin Abdul Majid, kalian hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam ya guys menuju ke lokasi ini. Di depan kita ada aula nih guys, aula terbuka yang cukup luas. Biasanya aula ini digunakan untuk kegiatan resepsi loh guys. Nah, kalau kalian berminat untuk melaksanakan kegiatan resepsi di sini, kalian langsung saja nih menanyakan berapa biaya sewanya. Karena Go Update tidak sempat nih untuk menanyakannya ya guys, I'm sorry. Taman Mayura ini sangat asri ya guys, karena banyak sekali ada pohon nih. Kalian bisa lihat nih di sepanjang jalan yang akan kita lewati, terdapat banyak sekali pohon, terutama pohon manggis ya guys. Nah, di sepanjang jalan ini juga banyak terdapat tempat duduk nih untuk bersantai. Ataupun kalian bisa juga duduk di sepanjang kolam nih sambil kalian melihat keindahan kolam ini guys. Bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Taman Mayura, wajib menggunakan selendang loh guys. Selendang dalam agama Hindu adalah kain yang diikat di pinggang. Ikatan selendang pun memiliki ciri nih, tergantung bagaimana status orang yang berkunjung ke sini. Yang pertama, ikatan di sebelah kiri. Ikatan ini biasanya digunakan untuk orang yang sudah menikah. Yang kedua adalah ikatan di sebelah kanan. Ikatan ini biasanya digunakan untuk orang yang sedang berpacaran namun berkunjung ke Taman Mayura. Dan yang ketiga adalah orang jomblo nih guys. Ikatannya ada di tengah-tengah ya guys. Kalian bisa lihat nih guys, di depan kita ada sebuah gapura yang cukup besar ya guys. Dan di tengahnya ada pintu. Ini adalah jalan masuk menuju ke Ratkerte atau Balai Kambang tadi ada namanya ya guys. Atau masyarakat setempat sering menyebutnya sebagai Gili. Pada zaman dulu tempat ini sering digunakan sebagai tempat musyawarah atau tempat berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah ya guys. Sayang sekali Go Update gak bisa masuk ke dalam nih guys. Padahal di dalam terdapat hal yang sangat unik, yaitu patung yang menyerupai orang Muslim, orang Cina, dan orang Jawa loh guys. Itu semua adalah bentuk toleransi yang dimiliki oleh Raja Karangasem ya guys, yang pada saat itu berada di Pulau Lombok. Berbeda halnya pada saat penjajah Belanda menguasai Taman Mayura ini guys. Gili atau Balai Kambang dijadikan tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah atau tempat untuk melakukan eksekutor. Go Update akan sedikit bercerita nih guys tentang bagaimana sejarah Taman Mayura ini bisa ada dan dibangun di Kota Mataram. Taman Mayura merupakan taman yang dibangun oleh raja yang merupakan bagian dari kelengkapan puri. Puri di sini terletak di sebelah timur Taman Mayura ya guys.
tempat tinggal Raja Karangasem yang pada saat itu menjadi raja di Pulau Lombok. Taman Mayura ini sebagai tempat bersinggah raja atau tempat bersantai. Walaupun tempat bersantai, Taman Mayura juga menyediakan tempat untuk beristirahat sang raja. Tempat beristirahatnya sang raja terletak di sebelah timur Taman Mayura ini guys, yang sekarang dialihfungsikan menjadi Pura Mayura. Taman Mayura ini berbentuk persegi ya guys, dengan luas sekitar 3,4 hektar. Dan terdapat kolam yang cukup besar di sisi sebelah kanannya, dengan luas 191 kali 81 meter persegi loh guys, sangat luas sekali. Di tengah-tengah kolam terdapat balai ya guys, atau sering disebut sebagai balai kambang, yang tadi sempat gue update bahas. Balai kambang itu memiliki luas sekitar 15,30 kali 8,10 meter persegi. Dan di sini juga ada sebuah pura yang sangat besar ya guys, disebut dengan Pura Mayura atau Pura Jagatnata Mayura nih guys. Coba kita lihat sekarang bagaimana kondisi dalamnya pura ini guys. Karena gue update tidak menggunakan selendang ataupun tidak menggunakan kamen, jadi gue update tidak berani untuk masuk ke dalam ya guys. Tapi bisa dilihat nih, puranya cukup luas loh guys ya, sangat bersih dan asri. Di sebelah utara Taman Mayura terdapat sebuah kolam renang nih yang dibuka untuk umum. Di sana terdapat dua buah kolam, yang pertama untuk kolam dewasa dan yang kedua untuk kolam anak-anak. Jika kalian berminat untuk berenang di sini, kalian bisa menggunakan pintu yang ada di sebelah timur ya guys. Nah, sayang sekali nih kita tidak bisa melihat kondisi yang ada di dalam kolam karena pintunya sudah ditutup menggunakan seng loh guys. Nah, kalian bisa lihat nih, Taman Mayura terlihat sangat luas ya. Biasanya di sini sering digunakan untuk kegiatan konser yang bernuansa Bali atau konser-konser grup band yang berasal dari Bali. Sekarang kita berlanjut nih guys untuk mengelilingi Taman Mayura. Gue update lanjutin ya guys untuk cerita tentang sejarah Taman Mayura. Taman Mayura didirikan oleh Raja Anak Agung Made Karangasem pada tahun 1744 Masehi. Pada awal pembuatannya, taman ini diberi nama sebagai Taman Kelepuk. Kelepuk diambil dari suara mata air yang jatuh ke dalam kolam. Kemudian pada tahun 1866 oleh raja yang pada saat itu adalah Anak Agung Ngurah Karangasem, digantilah dari nama Kelepuk menjadi nama Mayura. Kata Mayura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti burung merak. Burung merak tidak terlepas dari sejarah Taman Mayura, di mana pada zaman dahulu banyak sekali terdapat ular di sini, sehingga sangat meresahkan untuk masyarakat yang akan datang ataupun berdoa di tempat ini. Pada saat itu, beberapa penasehat kerajaan meminta untuk raja beternak burung merak. Burung merak dianggap sangat efektif untuk mengusir ular yang ada di taman ini, sehingga namanya pun diabadikan menjadi nama Taman Mayura. Di sebelah kiri kita adalah tempat beribadah orang Hindu, atau sering disebut sebagai Pura Kelepuk. Di depan pura ini juga terdapat pancoran ya guys, atau tempat keluarnya air suci. Di sebelah kiri terdapat 9 dan di sebelah kanan terdapat 9. Dan konon katanya setiap odalan maka air pun akan keluar dari pancoran tersebut. Kalian bisa lihat nih kondisi kolam Mayura yang sangat indah sekali, yang berhadapan langsung dengan Pura Kelepuk. Meskipun Taman Mayura sangat luas, taman ini sangat terjaga kebersihannya ya guys. Kalian bisa lihat nih, di kamera tidak ada sampah satupun yang berasal dari manusia. Mungkin ada beberapa sampah yang berasal dari tumbuhan di sini. Ini sangat wajar sekali ya guys. Di pinggiran kolam terdapat area untuk pejalan kaki yang mengelilingi area kolam. Biasanya tempat ini digunakan untuk berolahraga, yaitu jogging pada pagi ataupun sore hari. Kalian bisa lihat ya, tadi gue update banyak sekali berpapasan dengan orang yang melakukan jogging di tempat ini. Kebetulan gue update ke sini pada sore hari dan terlihat tidak terlalu banyak orang yang jogging. Berbeda dengan kondisi di pagi hari ya guys. Kalau kalian ke sini pada pagi hari, sungguh sangat banyak sekali orang yang jogging di sini. Adapun alasan kenapa orang suka jogging di sini, yang pertama adalah lokasi yang sangat strategis. Yang kedua, di sini sangat nyaman untuk berlarinya ya, karena tidak ada sampah ataupun kendaraan yang mengganggu. Yang terakhir adalah yang paling penting, di sini pemandangannya sangat indah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan kesehatan secara fisik, tapi pikiran kita pun sangat sehat nih, melihat pemandangan yang sangat indah.
Pada awalnya, di tengah Balai Kambang itu terdapat sebuah balai ya guys, yang pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember, diterjang oleh angin yang sangat besar, sehingga Balai Kambangnya pun runtuh loh guys. Sangat memprihatinkan sekali ya guys. Go Update sangat berharap nih guys, agar pengelola Taman Mayura segera memperbaiki Balai Kambang yang sudah hancur. Mungkin ada beberapa tempat yang Go Update nggak sempat shoot nih guys. Salah satunya adalah kios yang ada di sebelah utara Taman Mayura. Kios itu menjual berbagai jenis souvenir ataupun oleh-oleh yang berasal dari Pulau Lombok. Jadi kalau kalian datang ke Taman Mayura, kalian bingung mencari oleh-oleh yang berasal dari Lombok, kalian sudah disediakan nih di sebelah utara Taman Mayura. Di Taman Mayura ini juga terdapat sepasang meriam ya guys, tapi Go Update nggak sempat ambil gambarnya nih guys. Sepasang meriam itu hanya hiasan saja. Yang pertama terbuat dari besi dan yang kedua terbuat dari perunggu. Itu dia guys vlog Go Update di Taman Mayura. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan buat kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komentarnya ya guys, biar Go Update lebih semangat lagi membuat video tentang Pulau Lombok. Baik itu sejarah, tempat wisata, maupun kegiatan yang lagi hit di Pulau Lombok akan Go Update posting di YouTube ini. Jadi kalian jangan sampai kelewatan ya. Go see you guys.